Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini di tempat tinggal aku itu hampir setiap hari turun hujan teman-teman. Apakah di tempat tinggal teman-teman juga sama ya? Nah, kalau intensitas hujan itu tinggi, maka rawan sekali tanaman-tanaman kita itu terserang oleh hama maupun penyakit ya. Biasanya tomat atau cabai itu buahnya pada busuk gitu, pada rontok ya teman-teman. Dan di tempat aku juga banyak serangan belalang teman-teman. Tapi di balik semuanya itu, hujan adalah anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena air hujan bisa menumbuhkan biji-biji menjadi tanaman-tanaman baru dan juga bisa menyuburkan tanaman-tanaman kita. Oh ya teman-teman, ini aku ada beberapa tanaman kubis. Yang ini kubis ungu. Kubis ungu ini kayaknya nggak pernah bisa besar ya. Aku udah nanam beberapa kali, tapi kok lama sekali nunggu besarnya ya. Akhirnya aku panen aja di ukuran yang masih kecil. Dan ini kubis yang hijau atau kubis putih ini teman-teman. Ini juga akan aku panen aja nanti. Ukurannya juga nggak begitu besar sih. Mungkin karena polybag yang aku pakai untuk menanam itu kecil teman-teman. Akhirnya media tanamnya kan hanya sedikit ya. Mungkin kurang nutrisi juga. Tanaman kubis ini awalnya aku beli benihnya itu di Shopee teman-teman. Kemudian aku tanam. Nah, ketika kita panen, kita potong kubisnya, itu disisakan daun yang ada di batang dengan harapan biar bisa numbuh tunas-tunas baru ya. Nah, kayak gini ini teman-teman. Jadi kubisnya udah aku potong. Nah, batangnya itu masih ada daun-daunnya. Karena kalau berdasarkan pengalaman aja ya ini, kalau nggak ada daunnya itu akan busuk batangnya teman-teman, nggak bisa tumbuh tunas. Nah, tunas-tunas baru itu kalau lumayan agak gede dikit gitu udah bisa kita potekin dan kita tanam. Nanti akan jadi tanaman kubis yang baru. Jadi kita nggak perlu beli benih lagi ya. Itu hanya berdasarkan yang kami lakukan selama ini. Tapi kalaupun beli benih baru, harganya juga nggak mahal kok teman-teman, murah. Di Shopee itu ada kemasan yang kecil-kecil. Nanti aku sertakan deh link Shopee-nya. Tidak semua kubis hijaunya aku panen ya teman-teman. Ini hanya aku ambil 6 aja. Nah, ini dapat 6. Lanjut, aku mau ambil juga yang kubis ungu. Ini ukurannya lebih kecil dari kubis yang hijau. Dan menurut yang aku dengar, katanya kubis ungu ini berkhasiat untuk obat loh teman-teman. Dan ukurannya itu mini kayak gini nih teman-teman. Cantik ya, bentuknya itu kayak bunga mawar gitu, tapi kubisnya kecil-kecil. Untuk mengkonsumsinya biasanya aku bikin salad atau aku lalap begitu aja teman-teman. Kalau rasanya sih sama seperti kubis yang pada umumnya. Dan ini aku ada buah tin yang sudah terlihat matang, jadi aku petik juga. Agak alot. Ini alhamdulillah meskipun nggak banyak ya teman-teman. Ini di sini ada 2 aja yang bisa dipetik, tapi masya Allah ini buah surga loh. Hanya 2 ini, yang lain masih mentah ya, masih hijau-hijau. Pohonnya itu daunnya sudah agak gundul gitu teman-teman. Harusnya sudah aku perbanyak di cangkok atau di stek gitu ya. Insya Allah bisa numbuh. Dan ini hari semakin gelap karena semakin mendekati maghrib ya. Ini sebentar lagi sudah azan maghrib.
Dan ini hari berikutnya teman-teman, karena sehabis aku metik buah tin kemarin itu sudah azan maghrib, sehingga harus aku hentikan dan aku lanjutkan sekarang. Tapi ini juga sore hari lagi loh. Tapi ini nanti insya Allah sebelum maghrib seluruh panenannya udah selesai ya. Dan karena sudah jarak sehari, kubis yang bagian luar itu sudah terlihat layu teman-teman. Jadi aku kelebetin aja biar kelihatan seger lagi. Tapi ukurannya jadi lebih kecil-kecil ya. Nah ini ada 6 kubis hijau dan 2 kubis ungu. Ini kubis hijau atau kubis putih ya? Lanjut aku mau petik tomat juga yang matang-matang aja, karena sebagian besar itu masih kayak gini teman-teman, masih hijau-hijau. Dan ini pohonnya itu sebenarnya sudah tua, sudah waktunya regenerasi ya, tapi alhamdulillah masih produktif. Dan ini kami menanamnya itu di polybag kecil. Nah kayak gitu itu teman-teman. Nanti kalau teman-teman menanamnya di polybag yang lebih gede, tentunya tanaman tomatnya bisa lebih subur lagi. Tanaman-tanaman tomat ini sudah generasi keberapa aku nggak menghitung lagi, karena benihnya dulu udah aku beli berapa tahun yang lalu gitu teman-teman. Kemudian ketika sudah berbuah kayak gini, buahnya yang terlambat petik sampai buahnya itu pecah di pohon, biasanya kami pencet-pencet, kami taburkan di atas media tanam di bawah induknya, atau langsung kami sendirikan ke polybag lain gitu, dan numbuh-numbuh lagi, dan begitu seterusnya sampai sekarang. Lanjut ini aku petik juga bunga telang. Di balkon ini aku ada beberapa tanaman bunga telang, dan sama seperti tomat tadi, bunga telang ini ketika biji-bijinya rontok ke bawah itu pasti juga numbuh-numbuh lagi tanaman-tanaman telang yang baru. Jadi kita hanya cukup menanam sekali aja teman-teman bunga telang ini, seterusnya sudah bisa benih mandiri. Dan di balik tanaman kedondong ini, nah di sana itu aku juga mau petik bunga telang. Biasanya ada yang bertanya, Bun, gimana cara mengkonsumsi bunga telang? Teman-teman, kalau aku mengkonsumsinya dengan 2 cara. Yang pertama, aku cuci bunga telang ini di air yang mengalir, kemudian aku makan begitu aja, makan mentah sebagai lalap. Kemudian yang kedua, bunga telang ini aku seduh di air yang mendidih, kemudian setelah hangat baru aku minum. Seperti itu. Jadi kayak kita nyeduh teh itu teman-teman. Dan apakah memakai gula? Kalau aku nggak pernah pakai gula teman-teman, rasanya memang hambar, nggak ada rasa. Tapi kalau teman-teman ingin gula juga nggak apa-apa, atau bahkan yang lebih bagus lagi dicampur dengan madu ya. Ini buah tinnya tinggal 1. Yang 1 udah dimakan suamiku kemarin. Iya, aku mau kasih tahu ke teman-teman tentang tanaman kedondong ini ya. Sebagaimana yang sering aku sampaikan di video-video aku, bahwa buah kedondong ini tidak pernah berhenti berbuah. Itu karena kayak gini teman-teman. Jadi buahnya sudah ada yang agak tua kayak gini, masih ada buahnya yang seperti ini, remaja. Dan ini ada 2 dompol yang usianya sudah dewasa kayak gini ini. Ada 2 dompol ini sama yang ini. Nah ini yang usia dewasa. Ada juga usia yang masih anak-anak. Nah kayak gini ini masih anak-anak teman-teman, atau baby ya. Selain yang baby, ini juga masih ada bunga yang sudah siap jadi buah. Kemudian ada bunga yang masih tumbuh kecil kayak gini. Nah, dalam satu pohon itu ada banyak tingkatan ya, makanya buahnya nggak pernah berhenti. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi aku nggak petik kedondong tadi ya teman-teman, karena belum saatnya petik. Sekarang aku mau petik-petik kale curly ini, atau kale curly, kale keriting.
Jadi aku ada 7 tanaman kilkerli yang aku tanam di polybag maupun di bakul nasi, tempat nasi kalau kita selamatan itu teman-teman. Dan kilkerli ini usianya itu sebenarnya bisa sampai 2 tahun ya. Dia ini termasuk tanaman yang awet sekali dan bisa menumbuhkan tunas. Nah, dari tunas-tunasnya itu bisa kita kembang biakkan. Jadi dari tunas yang kita potek kemudian kita tancapkan ke media tanam, bisa jadi tanaman kilkerli baru. Cuman ini teman-teman, di kebun aku ini kayaknya ada ini ya, tikus. Jadi nggak tahu sembunyinya di mana. Kalau tanaman-tanaman yang muda, misalkan kilkerli aku tancapkan, bisa tumbuh subur, tapi masih muda itu biasanya kan pendek, dimakan sama tikus. Dan kadang ini kita juga kewalahan sama belalang ya, karena kita menanamnya memang secara organik. Jadi belalang sama ulat itu doyan banget makan tanaman yang segar dan tidak ada racunnya. Nah, kayak sawi-sawi Pak Coy aku yang aku tanam di sini, itu belalang, ulat itu suka sekali sama tanaman ini teman-teman. Masya Allah, sama seperti kita ya. Jadi kita memang harus mengikhlaskan berbagi ke mereka ya, kalau kita ingin menghindari atau menghalau mereka ya dengan cara organik juga. Jadi kita bikin pestisida nabati. Aku biasanya bikin dari rendaman bawang putih atau rendaman tembakau, dan juga aku bikin pestisida dari sayur-sayuran yang rasanya pahit, rasanya getir, yang pokoknya aromanya tajam gitu. Lanjut, ini aku petik-petik kemangi, sekalian aku pangkas teman-teman biar tidak cepet tua ya. Karena tanaman kemangi ini kalau dibiarkan begitu aja kemudian dia berbunga, maka pohonnya atau batangnya itu jadi tua. Kalau sudah tua itu sudah tidak produktif lagi dan tentunya itu akan cepat mati teman-teman. Kalau kita pangkas-pangkas, dia akan tumbuh tunas-tunas baru, daun-daun baru, batang-batang baru, sehingga tanaman ini akan bisa hidup lebih lama karena dia terus produktif. Nanti kita potong lagi dan begitu seterusnya. Kecuali kalau teman-teman sudah menginginkan biji-biji dari tanaman kemangi, tentunya dibiarkan sampai kemangi ini berbunga dan tua ya, sehingga biji-bijinya bisa menghasilkan generasi baru. Nah, ini aku mau panen juga atau mau petik juga cabai yang gede-gede panjang ini. Tapi ini jenis cabai apa aku kurang paham teman-teman. Kalau nggak salah dulu aku pernah dikasih tahu di kolom komentar saat dulu aku juga panen cabai ini ya. Itu teman-teman mengatakan cabai jenis apa gitu, apa paprika yang panjang atau apa, aku lupa teman-teman. Jadi apa ya ini ya, kayak paprika tapi panjang-panjang kayak gini, nggak tahu lah apa namanya. Mungkin teman-teman bisa kasih tahu lagi ya di kolom komentar, nanti akan aku hafalkan deh. Ini tadi daun-daunnya sudah aku kurangi biar cabenya terlihat lebih jelas, dan satu pohon kecil ini buahnya banyak sekali teman-teman. Jadi masih ada yang kecil kayak gini, Masya Allah, masih ada yang kuncup juga kecil kayak gini, Masya Allah. Pokoknya banyak sekali buahnya, Alhamdulillah. Nanti aku panen semua yang sudah gede-gede ya. Oh ya teman-teman, sekarang aku mau petik semuanya. Mohon maaf ya teman-teman, karena rok aku yang bagian bawah itu basah ya, karena kan habis hujan lantainya itu basah dan aku jongkok-jongkok, akhirnya ya roknya jadi basah. Biasanya sering banget ada yang menanyakan, Bun pakai pupuknya apa? Aku pupuknya itu pakai pupuk kandang sama kompos yang kami bikin sendiri dari sampah kebun dan juga sampah dapur. Nah, ini lanjut, aku mau ambil juga kucai. Selain pupuk yang aku sampaikan di depan tadi, selain itu kami juga bikin pupuk organik cair dari air cucian beras yang difermentasi sama IM4 dan molase. Juga kadang-kadang kami bikin pupuk organik cair dari buah-buahan maupun sayur-sayuran yang direndam dengan air, atau kadang dari kulit bawang merah, bawang putih, atau kulit pisang gitu teman-teman. Pokoknya kami selang-seling gitu ya. Dan ini aku mau petik juga daun kenikir. Wah, daun kenikir yang masih muda-muda kayak gini itu rasanya
seger, manis, renyah gitu. Pokoknya enak teman-teman. Dan tanaman kenikir itu selalu ada di kebun aku teman-teman, karena dia sama seperti kemangi ya. Bijinya numbuh-numbuh sendiri ketika berhamburan jatuh. Dan aku paling suka sekali daun kenikir ini, baik aku makan sebagai lalap langsung mentah maupun aku rebus. Masya Allah, pokoknya dibikin pecel itu enak banget teman-teman. Bahkan pucuk-pucuk kenikir ini enak loh dibikin salad sayur. Nah, jadi inilah panenan aku kali ini. Ada kubis hijau dan kubis ungu, ada tomat, ada kali curly atau kil curly, ada kucai, ada bunga telang, ada buah tin, ada kenikir, kemangi, dan juga cabai. Jadi totalnya ada 10 tanaman buah dan sayur serta bunga yang aku petik pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman suka ya, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.